sesuatu, kita harus mengawalinya dengan berdoa. Sekurang-kurangnya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar pekerjaan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada semuanya lagu Garuda Pancasila. Nah, bagus. Jadi anak-anak Bapak, lagu Garuda Pancasila ini merupakan salah satu lagu nasional. Jadi kita diwajibkan untuk menghafal lagu-lagu nasional agar rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia semakin tinggi. Nah, semuanya berdiri ya. Kita bernyanyi sama-sama dengan suara yang lantang. Ya, berdiri. Ya. Dengan belakang. Pancasila proklamasi Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi dan satu. Selanjutnya lagu Bagi Muda. Dulu semuanya ya, anak. Nah, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, menurut anak-anak Bapak semuanya, apa yang bisa kita petik dari lagu tersebut? Ada yang bisa jawab? Ada yang berani jawab? Nah, tadi kan di dalam lagu Garuda Pancasila itu ada di situ teksnya ayo maju maju. Nah, itu mengartikan kita harus berani. Apapun hal yang menyangkut dengan harga diri negara Republik Indonesia, kita harus berdiri di depan. Jadi kita harus berani membela negara Indonesia. Nah, anak-anak Bapak semuanya ada yang tidak hadir ya? Ada siapa? Kenzi. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit? Sakit. Nah, Bapak mau tanya,
karena tidak mematuhi peraturan sekolah. Jadi di sekolah ini ada yang namanya peraturan. Peraturan bisa juga disebut dengan tata hari ini kita akan belajar mengenai tata tertib di sekolah. Nah, Bapak ada video mengenai tata tertib sekolah. Silakan anak Bapak semuanya diperhatikan dan didengarkan secara seksama. Tidak boleh ada yang merebut ya. Nanti setelah menonton video ini akan Bapak tanyakan. Dengerin ya, jangan ada yang merebut. Ada kedengaran ke belakang? Nah, ini yang pertama. Disebutkan di sini tata tertib adalah peraturan yang wajib dilaksanakan. Apabila kita tidak melaksanakan tata tertib dengan baik, maka kita akan mendapatkan sanksi. Arti dari apabila kita tidak melaksanakan tata tertib dengan baik ini apa? Kita melanggar peraturan, betul. Sanksi itu apa? Hukuman, betul. Jadi sanksi itu sama dengan hukuman. Kita akan mendapat sanksi jika kita melanggar atau melanggar peraturan di sekolah. Nah, sanksi untuk pelanggaran aturan di sekolah itu ada bermacam-macam ya, anak. Tergantung pelanggaran yang kita perbuat. Nanti ada sanksi ringan, ada sanksi berat. Misal kalau ada yang berkelahi di sini, nanti akan dapat sanksi dari Bapak ya. Tidak boleh ada yang berkelahi. Semuanya harus menjadi kawan. Kita harus memperbanyak kawan, bukan memperbanyak lawan. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian tata tertib? Nah, kita lanjut ya. Nah, ada di sini pertanyaan. Mengapa tata tertib harus dibuat? Siapa yang berani jawab? Siapa yang mau jawab? Nah, silakan. Mau jawab? Ya, berani? Kita namanya belajar, salah nggak apa-apa. Kalau benar, mantap sekali. Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ya, siapa yang mau jawab? Mengapa tata tertib harus dibuat? Kalau semisalnya di sekolah kita ini tidak ada tata tertib, gimana? Ayo, siapa yang berani jawab? Nah, kalau semisalnya kita di sekolah ini tidak memiliki
memiliki tata tertib. Apa? Nah, bisa jadi kita tidak bisa melakukan proses belajar mengajar. Misal kita nggak punya tata tertib, misal kita memulai pembelajaran jam 7.30, tapi kita nggak ada tata tertib. Bisa aja Bapak datang jam 10. Gimana cara belajar kalau Bapak datang? Apa yang Bapak takut di sana tetapi banyak nggak ada? Ya kan? Atau misal tata tertib di sekolah mengenai berkelahi nggak ada. Bisa jadi anak-anak semua berkelahi di sini. Soalnya nggak ada sanksi. Apa yang mau kita tertib kan? Nah, jadi kalau tidak ada tata tertib, maka sekolah akan menjadi kacau. Bahkan bisa jadi tidak terlaksananya proses belajar mengajar. Nah, kalau tidak terjadi proses belajar mengajar, terus ke sekolah ngapain? Main, tidur. Nah, kan sekolah itu tujuannya belajar. Makanya tata tertib itu dibuat. Diperhatikan ya anak-anak. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Tata tertib dibuat untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Itu kegunaan tata tertib. Bisa sebagai siapa tata tertib di sekolah kita nggak ada. Terus orang berlibur di sana, berlibur di situ, berlibur di luar, orang keluar masuk di lokal kita bisa nyaman nggak dengan belajar kan itu? Tidak kan? Misal kita sedang lagi nulis nih, terus datang abang-abang jadi kita ke dalam ruangan, terus diambilnya aja pensil kita, di kampusnya kita lagi nulis, kan nggak bisa belajar. Nah, itu salah satu kegunaan dari tata tertib. Nah, anak-anak Bapak semuanya, di sini di setiap sekolah mempunyai tata tertib yang berbeda-beda. Nah, tata tertib itu dibuat sesuai dengan kondisi di sekolahnya. Misal tata tertib di sekolah kita dengan tata tertib dengan sekolah yang di tengah kota itu berbeda, anak. Tergantung dengan situasi yang dihadapi oleh sekolah. Tergantung juga dengan lingkungan sekitar di sekolah tersebut. Nah, nanti tata tertibnya menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Nah, di sini ada tujuan tata tertib bagi siswa. Siswa ini siapa sih? Murid kan? Jadi anak-anak Bapak semuanya itu namanya siswa. Nah, yang pertama apa bacanya? Menciptakan kedisiplinan siswa. Nah, tahu nggak siapa itu kedisiplinan? Dan ketertiban, betul. Kedisiplinan bisa juga disebut dengan ketertiban. Ada lagi? Ada yang mau jawab? Nah, tadi kan udah Bapak kasih contoh yang masuk jam 7.30, jam 8. Nah,
menciptakannya tata tertib itu anak semuanya agar kita menjadi lebih disiplin, lebih menghargai waktu, agar tidak ada yang terlambat. Nah, dengan kita melatih kedisiplinan, maka akan berpengaruh dengan karakter. Nah, karakter itu bisa dikatakan dengan sifat kita. Kalau misalnya anak-anak Bapak sudah terbiasa masuk sekolah jam setengah 8, terus datang ke sekolah jam 7, bagus itu. Jangan masuknya jam 7.30, kita datang jam 7.25. Nah, itu yang namanya kurang disiplin. Apalagi datangnya jam 8. Itu bukan disiplin lagi namanya. Lebih itu sudah melanggar tata tertib. Nah, dengan disiplin akan membentuk karakter kita. Kedisiplinan itu sangat penting. Menghargai waktu itu sangat penting anak-anak semuanya. Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Nah, yang ketiga ada menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, yang keempat ada membiasakan siswa induk teratur. Nah, maksudnya membiasakan siswa induk teratur itu anak-anak Bapak semuanya, itu dengan mengikuti tata tertib, semua dari tujuan tata tertib itu bisa tercapai. Jadi, hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang ingin dicapai bisa didapatkan dengan baik. Jadi, hidup kita itu kalau sesuai tata tertib itu nggak berantakan, kayak ada tujuan. Hidup kita kalau mengikuti tata tertib akan memiliki tujuan, akan teratur hidup kita ya. Nah, anak-anak Bapak semua, di sini ada beberapa contoh tata tertib di sekolah. Tata tertib yang ada di sini dicontohkan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dikasih contoh 5 tata tertib. Sebenarnya tata tertib di sekolah itu banyak. Nah, contohnya di sini ada dasar tempat waktu. Kayak tadi Rancang berbunyi 7.30, sebelum 7.30 kita sudah ada di sekolah. Selanjutnya memakai seragam sesuai aturan. Nah, kayak anak-anak Bapak semua nih. Nah, kan sekarang anak-anak Bapak semuanya ini mengikuti aturan nih, mengikuti tata tertib, yaitu di hari Sabtu menggunakan baju pramuka. Selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus mengikuti upacara bendera. Biasanya upacara bendera itu dilaksanakan pada hari apa? Hari Senin. Ada ikut semuanya tahu upacara bendera? Ikut? Nah. Terus mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yaitu tidak boleh nakal saat pembelajaran dilaksanakan. Terus ada juga membuang sampah pada tempatnya. Ada beberapa
dari yang tadi yang Bapak jelaskan ada yang nggak mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Nggak paham? Nah, selanjutnya Bapak minta untuk anak-anak Bapak semuanya untuk membuat kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. 4 orang. Biar Bapak tunjuk ya. Kelompok pertama itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Berempat ya satu kelompok. Selanjutnya kelompok kedua itu 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Nah, kelompok 4 bertiga ya. 1, 2, 3. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Pindah aja ke sini. Kayak kelompoknya. Kalau di sini aja. Di sini aja. Yang berdua tuh di sini. Nah, balik tempat aja pindah. Nah, sini dulu. Nah, sini dulu. Nah, yang ini ada kelompok belakang. Ada kelompok sama yang cowok. Yang cowok, nah sini dulu. Di sini dulu. Di sini dulu. Nah, ini udah bisa kerja kelompok kan? Nah, ini Bapak kasih namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Bekerjanya secara berkelompok ya anak. Tidak ada yang bekerja sendiri. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan angkat tangan. Kalau ada yang mau ditanyakan, duduknya masih di tempat duduk. Nanti angkat tangan aja biar Bapak yang ikut. Nah, nggak boleh ada yang berlari-lari. Nanti kalau yang berlari-lari malah melanggar aturan di sekolah, di kelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan aja ya. Nah, perhatikan dulu ke depan. Nah, perhatikan dulu ke depan semuanya. Di sini kan ada tanggal. Tanggalnya itu sekarang tanggal 3 Juni. Nah, ini 3 Juni 2023. Selanjutnya di bawahnya ada kelas. Dibikin kelas 2. Kelas 2. Nah, selanjutnya di sini ada nama anggota kelompok. Ada nama anggota kelompok. Jadi ini diisi dengan nama-nama anggota kelompok kita. Misalkan ini ada berempat. Nah, dibikin nama berempat di sini. Enggak usah. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai petunjuk soal? Hah? Yang nama anggota kelompok? Ya. Jadi nama anggota kelompoknya itu dituliskan semuanya. Misalkan ini kelompok 2 ini kan 5 orang. Nah, nama 5 orang ditulis di sini. Kelimanya ditulis di sini. Ya. Nah, coba lihat soalnya. Coba dilihat soalnya. Tuliskan 3 aturan atau tata tertib di sekolah bersama anggota kelompokmu. Nah, tadi kan udah ada itu contoh 5 buat suatu tata tertib di sekolah. Nah, sekarang anak-anak Bapak berkelompok dibuat 3 buah tata tertib yang ada di sekolah. Didiskusikan secara berkelompok. Di situ dicatat di lembar yang Bapak berikan. Di sini. Di sininya dicatat ya. Di sini. Ya. Nanti kelompok bakalan Bapak tunjuk 2 kelompok untuk maju ke depan untuk membacakan hasil dari jawaban kelompoknya. Oke? Nah,
silakan bekerja, berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanya, angkat tangan, Bapak akan ke situ. Bisa didiskusikan. Kan bisa kayak memakai baju pramuka saat Sabtu atau memakai baju merah putih pada hari ini. Kelompok mana yang mau membacakan jawabannya ke depan? Kelompok 3. Nah, silakan perwakilannya maju ke depan. Kelompok 3 silakan maju ke depan perwakilannya. Bertiga apa saja? Maju ke depan. Nah, dibacakan ya nama anggota kelompoknya. Nah, dari teman kita dari kelompok 3 yang anggotanya ada Alina, Ila, dan Dulu. Nah, bacain jawabannya. Datang tepat waktu. Nah, betul. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, ada nggak jawabannya yang sama? Tidak? Ada? Yang mana? Yang dilarang merokok? Ada lagi yang jawabannya sama? Tidak? Nah, kepada kelompok 3 dipersilakan. Kasih sekali lagi tepuk tangan kepada kelompok 3. Jawabannya sudah sangat bagus. Ya, mantap. Nah, kelompok mana lagi? Kelompok 1 dulu. Nah, silakan maju ke depan. Nah, bacain yang lantang ya, suaranya. Perkenalkan. Salam bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras. Nah, silakan dibacakan jawabannya. Pulang sekolah langsung tiket. Ya, pulang sekolah langsung tiket. Terus? Apa lagi? Tiba tepat waktu. Selanjutnya? Memang saya seragam sesuai dengan
Betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang jawabannya sama? Tidak? Nah, kelompok 1 silakan duduk. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Tetapi suaranya masih terlalu kecil saat membacanya. Nah, mengenai tata tertib sekolah, apakah anak-anak Bapak masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang sudah jam 11, sudah waktunya kita pulang. Silakan bukunya dirapikan, dilihat kiri kanannya apakah ada sampah. Kalau ada sampah diambil, dibuang di bawah ke tempat sampah. Nah, untuk jawaban kelompoknya silakan diantarkan ke depan. Nah, buat bapaknya. Nah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, anak-anak Bapak semuanya, jadi sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu kita harus berdoa. Nah, tadi kan sebelum belajar kita sudah berdoa. Jadi sebelum pulang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita harus berdoa pula. Nah, siswa silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa.